Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dengan nomor NIM 201909601170. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Fikri Varian MPDI. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan Islam. 1. Konsep manajemen secara umum. Manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses penataan ini akan melibatkan pelaksana beberapa fungsi manajemen yang oleh pakar manajemen pendidikan sering disebut sebagai planning, organizing, execution, dan controlling. 4 proses ini digambarkan dalam bentuk siklus karena adanya keterkaitan antara proses yang pertama dan berikutnya. Begitu juga setelah pelaksanaan controlling akan mendapatkan feedback yang bisa dijadikan sebagai masukan atau dasar untuk membuat planning baru. Pengelolaan sistem sumber daya pendidikan ini akhirnya menjadi satu sistem dalam lembaga pendidikan. Sistem dalam hal ini merupakan keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam satu proses untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran output yang biasa diistilahkan dengan input-output system. Output pendidikan adalah kinerja atau prestasi sekolah. Kinerja sekolah dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal akademik, non-akademik, dan prestasi lainnya seperti kinerja dan guru meningkat. Dan yang kedua, proses ialah berubahnya suatu input atau menjadi sesuatu yang lain output. Di tingkat sekolah, proses meliputi pelaksanaan administrasi dalam pengertian proses atau fungsi dan administrasi dalam arti sempit. Sekolah yang efektif terdiri dari proses belajar mengajar dan efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga pendidikan dan pendidikan yang efektif. Dan yang ketiga di sini adalah input, adalah suatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses. Input terbagi menjadi 4, yaitu input sumber daya manusia, meliputi kepala sekolah, guru, pengawas, staf TU, dan siswa. Input sumber daya meliputi peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan. Input perangkat atau manajemen meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, kurikulum, rencana, dan program. Input harapan meliputi visi, misi, strategi, tujuan, dan dasar sekolah, dan sasaran sekolah. Substansi manajemen pendidikan antara lain A. Program pendidikan, dan yang B. Murid, dan yang C. Personalia, dan yang D. Kantor, E. Sekolah, F. Keuangan sekolah, G. Pelayanan bantu, dan H. Hubungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tentang substansi manajemen pendidikan, maka hal ini tersebut berkaitan erat dengan substansi inti manajemen pendidikan. Secara umum antara lain 1. Manajemen kelas, dan yang kedua manajemen kurikulum, dan yang ketiga manajemen peserta didik, dan yang keempat manajemen sarana dan prasarana, dan yang kelima manajemen sumber daya manusia, dan yang keenam manajemen keuangan, dan yang ketujuh manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. A. Manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen inti yang harus ada dan dilaksanakan di sekolah atau madrasah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi,
pembelajarannya. Tahap manajemen madrasah atau sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahapan perencanaan, dan yang kedua tahap mengembang, 3. Tahap implementasi atau pelaksanaan, dan yang keempat tahap penilaian. Rujukan dalam mengelola kelas diantaranya 1. Pandangan otoriter menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses pengontrol tingkah laku siswa yang bersifat otoritatif sebagai aktivitas guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Dan yang kedua, pandangan permisif yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berbuat apa saja yang diinginkannya dan merupakan seperangkat aktivitas untuk dalam mengoptimalkan kebebasan peserta didik. Dan yang ketiga, pandangan tingkah laku yang didasarkan pada prinsip-prinsip perubahan tingkah laku yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah pengubahan tingkah laku peserta didik yang dihendaki oleh tujuan belajar berdasarkan penerapan prinsip-prinsip yang diambil dari teori penguatan. 4. Pandangan hubungan interpersonal yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Dan yang kelima, pandangan sistem sosial atau kelompok merupakan sistem dengan proses kelompok atau group proses sebagai intinya. Dan yang C, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik juga menduduki posisi yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang serius karena keberadaan merupakan layanan sentral untuk mendapatkan ilmu pendidikan dan handal. Ruang lingkup manajemen peserta didik berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut: A. Perencanaan peserta didik, B. Penerimaan peserta didik baru, dan C. Pengelompokan peserta didik, dan yang D. Kehadiran peserta didik di sekolah, dan yang E. Pembinaan disiplin peserta didik, F. Kenaikan kelas dan penjurusan, dan yang G. Perpindahan peserta didik, H. Kelulusan dan alumni, I. Kegiatan ekstra di kelas, C. Organisasi peserta didik, D. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai berikut: proses kerjasamanya dalam melaksanakan pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dapat di lembaga pendidikan secara efisiensi dan efektif. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut: A. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik. B. Untuk mengupayakan pemakin sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang C. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pendidikan sehingga selalu dalam kondisi siap pakai kapanpun juga. E. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen disebut sebagai seni dalam penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung maksud bahwa para manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemen selalu bekerja sama dengan orang lain. F. Manajemen keuangan sekolah atau madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tapi mencangkup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem persekolahan. G. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup berperan dalam menentukan usaha mengadakan pembinaan. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat selain untuk memajukan kualitas belajar pertumbuhan anak, juga untuk memperkokoh tujuan memajukan kualitas kehidupan masyarakat dan menggairahkan masyarakat dan
membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Manajemen peningkatan mutu sekolah atau madrasah adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang baik, memiliki kemampuan atau potensi, baik kejujuran yang dilandasi kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup. Prinsip-prinsip kewirausahaan. 1. Menerapkan kemajuan impact dalam pendidikan, menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, melakukan supervisi, melakukan evaluasi dan pelaporan. Dan yang kedua, kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator dan manajer pendidikan sebagai administrator modern. Kepala sekolah harus menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasi secara kooperatif dan aktivitas. Dan yang ketiga, kepala sekolah madrasah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor dibebani peran tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. 4. Kepala sekolah atau madrasah sebagai pendidik. Dan yang kelima, kepala sekolah madrasah sebagai wirausahaan. 6. Kepala sekolah atau madrasah sebagai pencipta iklim kerja. Dan yang ketujuh, kepala sekolah atau madrasah sebagai penyelia atau supervisor. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.